Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep lindung nilai, konsep derivatif, option, forward and future, and swap. Selanjutnya tujuan pembelajaran itu sebenarnya ada 5, itu ada konsep lindung nilai, konsep derivatif, option, forward and future, and swap. Konsep lindung nilai atau hedging itu adalah lindung nilai adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko. Dalam konteks perusahaan multinasional, lindung nilai itu terutama digunakan untuk mengelola transaction exposure, risiko transaksi yang timbul dari fluktuasi nilai tukar. Prinsip lindung nilai melibatkan pengurangan risiko melalui transaksi penyimbangan offsetting transaction di pasar derivatif, misalnya kerugian di pasar tunai cash market akan diimbangi oleh keuntungan di pasar future. Selanjutnya lagi itu ada konsep derivatif, itu adalah instrumen keuangan yang nilainya dan imbal hasilnya berasal dari atau bergantung pada perilaku aset lainnya, disebut underlying aset yang mendasar. Aset yang mendasar dapat berupa saham, obligasi, mata uang, suku bunga, atau komoditas. Penggunaan utama derivatif: hampir semua perusahaan industri dan komersial menengah dan besar menggunakan derivatif. Tujuannya utamanya adalah mengelola resiko lindung nilai. Tujuannya itu paling umum itu spekulasi, mencoba mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan ekspektasi harga. Selanjutnya itu ada opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan satu pihak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli. Call option atau menjual put option, instrumen keuangan komoditas atau aset underlying lainnya pada harga tertentu. Pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. Nah, ada dua jenis nih opsi beli. Memberikan pembeli hak untuk membeli aset underlying, terus berkewajiban untuk menjual aset underlying pada harga yang disepakati jika pembeli memutuskan untuk mengeksekusi haknya. Terus opsi jual, memberikan pembeli hak untuk menjual aset underlying, berkewajiban untuk membeli aset underlying pada harga yang disepakati jika pembeli memutuskan untuk mengeksekusinya. Kontrak forward and future. Kontrak forward and future adalah dua jenis perjanjian yang mewajibkan dua pihak untuk melakukan transaksi di masa depan dengan harga yang disepakati hari ini. Kontrak forward itu perjanjian antara dua pihak untuk menjual suatu barang secara tunai di tanggal yang akan datang, di mana harganya telah ditetapkan saat perjanjian ditandatangani. Uang tunai yang akan berpindah tangan pada tanggal penyerahan. Karakteristiknya itu umumnya merupakan instrumen OTC yang berarti perjanjian pribadi di luar regulasi bursa. Kontrak future itu definisinya itu kontrak yang serupa dengan forward tetapi bersifat standar yang diperdagangkan di bursa. Kontrak future itu mata uang yang dapat digunakan perusahaan untuk tujuan spekulator yang mencoba memanfaatkan ekspektasi pergerakan mata uang di masa depan. Selanjutnya itu ada perbedaan utama forward and future, itu sifat kontraknya. Kalau forward itu perjanjiannya pribadi, kalau future itu kontraknya standar atau seragam. Tempat perdagangan itu di pasar OTC, dan kalau misalnya future itu di bursa. Terus resikonya itu mengekspos pihak-pihak yang terlibat pada risiko default, dan future itu resikonya diminimalisir melalui bursa dan clearing horse. Selanjutnya yang terakhir itu adalah swap. Adalah perjanjian pertukaran arus kas antara dua pihak, mirip dengan forward and future. Swap pada dasarnya adalah transaksi zero sum di mana harga ditetapkan pasar pada tingkat yang adil pada saat kesepakatan yang dibuat. Swap suku bunga, ada swap suku bunga, ada swap mata uang, dan swap harga. Demikianlah presentasi dari saya. Sampai jumpa lagi.